puji dan juga syukur sama kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bahagian umatnya yang kelak terpilih mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini kembali kita aktif setelah liburan panjang menyambut Ramadan plus Syawal. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendapatkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun azar yang lalu bahwa ayah terus usul daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua suci i'tiqadnya dari menyembah selain Allah, sehingga enggak ada itu keturunan usul dari Nabi, ayah, ibu, atau nenek terus ke atas, tidak ada yang kafir. Sehingga dalam hadis yang lalu Nabi menyatakan, lam azal antaqilu minal aslabi tahirat ilal arhami razak. Senantiasa aku berpindah dari sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Dari sulbi atau pindah ke rahim nenek, pindah lagi ke sulbi bawahnya lagi, begitulah seterusnya sampailah kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, berpindah ke istrinya, ke rahim, pindah pula kepada Abdullah, lalu berpindah pula kepada Siti Aminah, kemudian zahirlah Nabi kedua. Jadi berpindah-pindah Nabi itu dari sulbi atuk-atuknya sampai kepada ayahnya yang suci. Begitupun berpindah kepada rahim-rahim yang suci. Kemudian firman Allah, wa taqallubuka fis sajidin. Engkau ya Muhammad berpindah-pindah kepada orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi enggak ada nenek moyang Nabi itu yang kafir, itu enggak ada. Itulah kesimpulan kajian yang lalu. Lalu ada yang bilang, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Dia panggil Azar itu ayahnya. Abi, nah, ayahku. Padahal Nabi Ibrahim itu kan nenek moyang Nabi juga. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini terus ke orang Arab, kemudian sampailah kepada Adnan. Terus Adnan ke bawah, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, dan sampai kepada. Jadi Nabi Ibrahim itu nenek moyang Nabi juga. Kok dibilang ayahnya Azar, padahal Azar itu pembuat dan penyembah berhala. Dia membuat berhala sesembahan masa itu, dan sekaligus dia pun juga menyembah berhala. Nah, dibantah. Adapun Azar, maka adalah dia itu bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi ammun Ibrahim. Am itu menurut bahasa Arab saudara ayah. Saudara ayah itu ammun. Apakah abang ayah atau adik laki-laki ayah? Ammun. Orang Arab tidak membedakan abangan atau adik. Hanya mereka membedakan dari jalur ayah sama jalur emak. Kalau jalur ayah
biar abang ayah atau adik ayah yang laki-laki, ammun namanya. Tapi kalau yang perempuan tinggal nambahkan tamarbutoh, amma, ammatun, amma. Jadi kalau dari sebelah pihak emak, saudara emak, biar abangan emak atau adik laki-laki emak, kholun. Nah, khol. Kalau yang perempuan, saudara emak yang perempuan, apakah dia kakaan atau adikan emak yang perempuan, itu kholah. Maka orang Arab tidak membedakan abangan sama adik. Kalau kita kan dibedain. Abang ayah, wa. Adik ayah, Pak Cik. Nah, kan? Pak Cik. Kami orang Jawa Pak Lek. Bapak Cilik. Bapak Cil. Nah. Bapak Koci. Pak Koci ya, Pak Koci ya, Pak Koci. Kalau orang kita Melayu malah banyak deh. Ada ulung, ada ongah, uyung, habis itu ala, ongah, yang Koci, ucu ya, ucu. Oh iya, itulah orang-orang tak kenal itu. Mau abangan ayah yang nomor berapa, mau adik ayah yang paling kocik, yang tengah segala macam, amun habis. Kalau yang perempuan, saudara ayah perempuan, amma. Sebelah pihak emak, baru beda. Khol, yang laki-laki, kholah, yang perempuan. Jadi azar itu dari Nabi Ibrahim, saudara ayahnya. Dan hanya saja dipanggilnya itu ayah. Karena adat orang Arab, amun itu dipanggil dengan abi, ayahku. Jadi orang Arab, itu panggilannya, adat mereka sama kayak abun juga, abi. Padahal yang betul ami, tapi mereka manggilnya abi. Begitulah Nabi Ibrahim memanggil pamannya, saudara ayahnya dengan kata ayah. Sebetulnya bukan itu ayah. Jadi kalau azar, dia menyembah berhala, dia bahkan membuat berhala, karena dia bukan ayahnya, dia saudara ayahnya. Kenapa kok dipanggil abun? Tradisi orang Arab, itu panggilannya abun. Ini bukan ayahnya sesungguhnya. Dan adapun apa yang dinaqol, yang diambil, dipindahkan dari Abi Hanifah, dari kitab Al-Fiqhul Akbar. Ada yang bilang dalam kitab Fiqhul Akbar yang disusun oleh Imam Abu Hanifah, ada penjelasan bahwasannya ayah dan ibu Nabi keduanya mati dalam keadaan kafir. Itu katanya diambil dari kitab Fiqhul Akbar yang disusun oleh Imam Abu Hanifah. Maka perkataan itu, pengambilan itu dipalsukan. Enggak betul itu. Orang membilangnya begitu, tapi kitab asli dari Fiqhul Akbar yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah, tidak ada tuh penjelasan begitu. Pengutipan yang dipalsukan. Kayak zaman sekarang ini kan apa? Diedit-editnya, diambil sepotong-sepenggal. Akhirnya kesannya dia mengatakan begini, padahal tidak seperti itu. Maha suci dia. Dia siapa? Imam Abu Hanifah. Bahwa ia berkata seperti itu.
Sekelas Imam Abu Hanifah takkan tega dia mengatakan ayah ibu Nabi itu mati kafir. Jadi tak maha suci dia, Imam Abu Hanifah maksudnya, berkata seperti itu terhadap kedua orang tua Nabi Mustafa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takkan tega. Nabi Mustafa, Nabi pilihan, Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Mustafa itu ya Nabi Muhammad, Nabi yang pilih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, kehadiran Nabi pilihan Muhammadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang salah baca ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah. Salah itu. Mungkin salah dengar dia. Boleh Muhammadir. Mengapa begitu? Nanti tanya aja sama si Reja. Wakilkan sama Reja. Ini aja. Saya tanya tadi, ya ada bedanya ya, udah nikah sama udah. Oh jauh kali lah punya. Berarti mantap ya, alhamdulillah. Jadi nikahnya berkah. Saja ya. Kau pikirkan itu Reza, apa jadinya? Yang salah kau jawab, malu bu ya nanti. Dan telah tersalah Mulla Ali. Bacanya Mulla Ali. Mulla. Orang apa ini? India. Mulla Ali Kharif. Yaghfirullah. Semoga Allah mengampuni. Salah itu Mulla Ali. Tentang perkataannya yang mengatakan bahwa Fir'aun itu beriman. Fir'aun beriman. Karena dia tenggelam dibikin Tuhan. Matinya sampai begitulah. Teranis. Tenggelam di Laut Merah. Katanya pula beriman matinya. Ini salah itu. Mulaan itu tersalah. Maka yang hak, yang sebenarnya, bahwasanya ayah dan ibu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lepas keduanya dari neraka. Tidak benar kalau dikatakan ayah dan ibu Nabi dalam keadaan kafir, matinya mati kafir. Kalau mati kafir tak lepas dari neraka, kekal dalam neraka. Jadi yang hak ayah dan ibu Nabi terlepas keduanya dari neraka. Berarti kalau gitu beriman. Kata qil, kata sebagian pendapat ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali mereka berdua. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kedua orang tua Nabi dari kubur, dihidupkan balik. Masa sih? Ya apalah payahnya. Kalau nggak bisa begini, nggak bisa lah dibangkitkan nanti hari kiamat. Nggak percaya kita bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah Taala kuasa membangkitkan manusia dari kuburnya nanti pada kiamat. Kuasa. Kalau kuasa Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti dari kuburnya, apalah payahnya Allah membangkitkan dua ibu bapak Nabi sewaktu Nabi sudah diangkat menjadi rasul. Apa bedanya? Nah, ada bedanya. Maka dibangkitkan Allah, dihidupkan kembali kedua orang tua Nabi, sehingga keduanya bersyahadat kepada Nabi. Keduanya beriman kepada Nabi, bersyahadat. Macam mana layaknya kita bersyahadat. Kemudian setelah bersyahadat di hadapan Nabi, lalu keduanya Allah matikan kembali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Tuhannya agar ia menghidupkan baginya, menghidupkan untuk dia, untuk Nabi, kedua orang tuanya.
Lalu Allah menghidupkan mereka berdua. Maka mereka pun beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Nabi. Kemudian setelah itu Allah matikan kembali mereka. Jadi umpama kalau ditolak bahwa yang hidup di zaman fatrah itu tidak terlepas dari hukum, sehingga ayah dan ibu Nabi dihukumkan kafir, umpama ada hadis dari Urwah, riwayat daripada Aisyah yang menyatakan waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, menyatakan keimanan kedua orang tua Nabi, dibangkitkan atas permohonan Nabi Muhammad kepada Allah supaya dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali, lalu bersyahadat, saya kematian. Kata As-Suhail, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mungkin tidak orang mati hidup balik? Mungkin. Kalau itu mungkin, ta'aluk enggak kudrat Allah kepada yang mungkin? Ta'aluk. Jadi kuasa enggak Tuhan? Kuasa apa yang enggak Tuhan? Jadi kata Syekh As-Suhaili, Allah itu Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baginya bahwa dia khususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Andai umpama bukan ayah ibu Nabi pun kuasa Allah membuat begitu, apalagi untuk ayah dan ibu Nabi atas permohonan Nabi, kekasihnya Allah, itu lebih khusus sifatnya. Lebih khusus. Tahu ayah Nabi orang biasa kayak kita, kalau Allah menghendaki untuk hidup balik yang sudah mati orang tuanya, kuasa nggak kuasa, apalagi untuk ayah ibu daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas permohonan Nabi sebagai kekasihnya, itu lebih khususnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia khususkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa-apa yang dia kehendaki dari karunia-Nya. Ini bagian dari wujud karunia Allah. Dibikin Allah sedemikian rupa. Dan dia beri nikmat atasnya dengan apa-apa yang dia kehendaki dari kemuliaan. Jadi apa yang dikehendaki Allah dengan kemuliaan Nabi, kuasa Allah membuat. Dan telah menasyidkan, nasyid ini maksudnya membuat syair, sebahagian mereka ulama maksudnya. Maka dia pun berkata, Hawallahu Nabi mazid fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahyallahu wa kadza abahu li imanin bih fadlan munifa fasallim al qadimu bidza qadirun wa in kana al haditsu bihi dha'ifa. Artinya telah memberi Allah akan Nabi tambahan karunia di atas karunia. Allah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada Nabi, tapi ditambah-tambah Allah karunia itu buat Nabi. Dan adalah dia dengannya Maha Penyayang. Sementara Allah sendiri terhadap Nabi begitu sangat sayang. Maka Allah menghidupkan ibunya, dan begitu pula, begitu juga ayahnya, untuk beriman dengannya sebagai karunia yang lebih. Maka serahkan saja karena Allah, serahkan saja, terimalah, berserahlah atas karunia yang Allah berikan kepada Nabi, karena Allah kuasa untuk memberikan karunia itu. Karena Allah yang qadim, dengan demikian itu Maha Kuasa. Allah yang qadim, yang tak berawal, untuk menjadikan yang demikian buat Nabi itu sesuatu yang merupakan Maha Kuasa Allah.
sekalipun hadis dengannya dhaif. Walaupun hadis ini berdasarkan riwayatnya dhaif, tapi kita jangan melihat riwayat dhaifnya. Yang kita lihat ini bahagian dari kuasa Allah apa tidak untuk membuat begitu. Kuasa ya sudah. Dan mudah-mudahan hadis ini sahih di sisi ahlul haqiqah. Berdasarkan riwayat hadis, makanya ada hadis itu berdasarkan hadis riwayat. Ada hadis yang tidak berdasarkan riwayat. Bisa saja perawi hadis itu menerima hadis itu dari jalan haqiqah, langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian menerima pernyataan ini dari Nabi. Memang kalau periwayatan berdasarkan riwayat hadis ini dhaif, ya. Tapi berdasarkan periwayatan ahlul haqiqah, karena orang-orang wali-waliullah yang hatinya sudah jernih, mereka itu bisa berjumpa kepada Nabi. Bisa lewat mimpi, bisa juga lewat yaqzah. Dan keadaan nyata begitu. Bisa. Apa payahnya buat mereka berjumpa sama Nabi. Nah, dalam perjumpaan itu bisa saja Nabi mengatakan hal ini kepadanya. Memang kalau diteliti pula, bisa jadi hadisnya terputus. Dari mana nih riwayatnya, dari mana? Sehingga karena itu dari sisi periwayatan hadis ini dianggap lemah. Tapi buat mereka ahlul haqiqah, mereka yang hatinya sudah jernih, mereka itu tidak membantah hadis ini. Karena sah-sah saja orang itu bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya macam mana? Dengan jalan kasyaf, tersingkap semua. Kita orang awam tak bisa melihatnya, tapi mereka ahlul kasyaf, ahlul haqiqah bisa lihat, berjumpa dengan Nabi. Sebagaimana mengisyaratkan kepadanya sebagian mereka dengan katanya, aiqantu anna aban nabi wa ummah ahya umar rabbul karimul bari hatta lahu syahida bisidqi risalati sidqin fatilka qaramidatul mukhtar. Hadzal hadis wa man yaqulu bi dha'fihi fa huwa dha'ifu 'anil haqiqah. Aku yakin bahwasanya ayah Nabi dan ibunya Nabi menghidupkan akan keduanya oleh Tuhan yang mulia, yang menjadikan hingga baginya bersaksi, hingga kepada Nabi bersaksilah kedua orang tua Nabi dengan benar kerasulan. Benarkanlah, betulkan ini ceritanya, maka itu adalah karomah kemuliaan Allah yang mukhtar. Hadis ini orang mengatakan dhaifnya, maka dia dhaif dari hakikat, lagi tak berpakaian, lagi ari, kosong. Anil haqiqati ari, bahwa dhaifu anil haqiqati ari. Ari itu kosong, maka dia dhaif dari hakikat yang kosong. Dia dhaif dari kosongnya hakikat. Karena dia tak tahu hakikat, maka dia katakanlah ini hadis dhaif. Tapi bagi mereka ahlul haqiqah yang mereka mendapatkan itu dari jalan kasyaf, buat mereka ini tidak dhaif. Jalur periwayatan hadis berdasarkan ahlul hadis, ahlul riwayah, memang ini dhaif. Kenapa mereka dhaifkan? Karena mereka ariyanil haqiqah. Mereka itu kosong dari pengetahuan hakikat.
karena mereka tidak mengetahui dari jalan kasyaf. Bagi mereka yang tahu jalan kasyaf, yang tahu tentang hakikat, maka sama mereka ini tidak termasuk hadis dhaif. Jadi sahih. Buat ahlul hakikat, ahlul kasyaf, ini hadis tidak dhaif tapi sahih. Buat mereka yang bukan ahlul hakikat, bukan ahlul kasyaf, karena mereka tidak tahu jalur periwayatannya, maka mereka sebutkan ini hadis dhaif. Dan sesungguhnya telah mengarang Imam Jalaluddin As-Suyuti pada apa-apa yang berkaitan dengan kelepasan kedua orang tua Nabi, sebuah karangan yang begitu sangat banyak. Jadi Imam Suyuti itu Pembelaan Imam Suyuti begitu sangat luar biasa. Banyak kitab-kitab karangan Imam Suyuti yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu beriman. Kedua orang tua Nabi bebas, terlepas daripada azab neraka. Perkataannya syar'an. Habis selesai tentang pembahasan itu. Ini balik kepada syar'an. Yang lalu tentang yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf secara syar'i. Nah, itu syar'i itu apa maksudnya? Wajib secara syar'i. Wajib pada syarak. Maka perkataannya syar'an, wajib mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah secara syar'i. Yakni syar'i dimaksud bahwasanya ma'rifatullah, mengenal Allah itu wajib dengan syarat. Mengenal Allah wajib dengan syarat. Ma'rifah kepada Allah wajib dengan syarat. Walaupun yang lalu ma'rifah itu sudah dijelaskan. Apa itu ma'rifah? Al-jazm, al-muwafiq lima indallah andalil. Al-jazam, satu keyakinan yang putus. Makna putus, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang diyakinkan itu muwafiq lil haq, sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita meyakinkan Allah, tidak ada keraguan sedikit pun keyakinan tentang Allah, tentang sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian yang kita yakini itu persis macam mana yang kita yakini, begitulah yang sebenarnya pada diri Allah. Tidak meleset. Yakin tapi meleset, nah itu berarti nggak ma'rifah. Ragu walaupun 0,1%. 9,99,9. Tapi masih ada 0,1%. Kafir. Ini ma'rifah kawannya kafir ini. Ma'rifah, kalau tak betul ma'rifahnya berarti kafir. Maka orang yang masih ada keraguan walaupun cuma 0,1% tentang apa yang wajib diimani tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang kitab-kitab dan seterusnya, terhadap apapun yang wajib diimani, ada keraguan sedikit saja 0,1% kafir. Nah, itulah makna al-jazam. Yang jazam itu harus muwafiq lil haq, cocok, sesuai dengan yang sebenarnya. Maka kalau kita meyakinkan tentang Allah, yang kita yakinkan itu persis, pas, sedikit pun tak meleset. Semana yang kita yakini, begitulah yang sebenarnya pada diri Allah. Apabila yang kita yakinkan tidak seperti itu yang sebenarnya, sama, berarti masih kafir. Karena keyakinannya salah. Nggak boleh salah. Ini memang kalau tauhid nih tidak kayak fikih.
Fikih umpama meleset-meleset, ada salahnya, tidak sampai kafir. Paling-paling tak sah. Nah, kalau tak sah sama macam tak dibikin. Wujuduhu ka'adami. Ada ibadah tuh sama macam tak ada. Sembayang ada syaratnya yang tak terbikin. Kenapa kok bisa tak terbikin? Iya, salah membikinnya. Berarti tak sah sembayang. Kalau tak sah sama macam belum sembayang. Berarti diazab dia di akhirat. Kalau dia tidak mendapat ampunan Allah, diazab dia di akhirat. Seperti apa azabnya? Seperti orang yang tak sholat. Tak sholat disiksa, udahlah. Awak yang tak pernah tinggal sembahyang disiksa kayak orang yang tak sembahyang. Mengapa begitu? Ya, sembahyang pun tak sah. Ada sembahyang tuh sama kita sembahyang. Cuman selama masih dia berkeyakinan sembahyang itu wajib, walaupun salah membikinnya, tak sampai kafir. Nggak kekal di dalam neraka. Tapi kalau salah dalam keyakinan terhadap Allah atau terhadap apapun yang wajib diimani, itu akibatnya fatal. Na'udzubillah, kafir. Nah, kalau itu sampai mati, berarti dia mati kafir. Orang yang mati kafir kekal selamanya dalam neraka. Ini nggak main-main ini. Nah, maka tauhid itu menyelamatkan dari kekal dari neraka. Fikih menyelamatkan jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk. Salah, masuk juga lah, tapi tidak kekal. Kalau tauhid menyelamatkan dari kekal masuk ke neraka. Cuman itu masuk. Siapa mualim yang nak diselamatkan? Awak dulu. Ku ampusaku. Habis awak istri, ahli. Istri dulu, tidak pula anak dulu. Mana ada anak kalau ada istri? Istri. Habis istri kalau punya anak. Kewajiban awak tuh. Jadi kalau adalah salah kita mendidik anak, kemudian kafirlah anak tuh, na'udzubillahi min dzalik. Digirit-girit sana. Saya dulu pernah mengisi pengajian keluarga di Jalan Patimpus. Yang kuburan itu. Nanti masuk dia agak ke dalam. Karena jauh dijemput. Sini jauh tak dijemput. Apa waktu itu belum ada mobil kan? Dijemput. Jadi disetir, bapak itu yang nyetir. Sohibul baik. Mukanya kayaknya murung. Lalu dia bilang gitu, Pak Ustaz, aku dapat ujian berat nih dari Allah. Apa? Anakku murtad. Masuk Kristen Ustaz anakku. Salah aku Ustaz. Ku masukkan dia kuliah di Nomensen. Kenapa Bapak masuk ke situ? Kata dia, itu sekolah bagus, cepat dapat kerja kalau lulusan situ. Itu pertimbangan. Kupikir Ustaz, benteng yang kubikin buat anakku udah kuat. Ternyata jebol Ustaz. Begitu selesai Ustaz kuliah, langsung dapat kerja. Memang digiring orang tuh terus. Tiba-tiba melecit jabatannya terus naik terus tinggi. Cuman itulah lama-lama pindahkan ke Jakarta. Jadi kepala bagian pula di Jakarta. Melecit lah. Cuma belakangan dengar kabar Ustaz, masuk Kristen ya. Allah, ya Allah. Ku panggil, pulang kau. Pulang dia. Betul kau masih betul. Kenapa masih betul? Ya, betul. Kok bisa gitu? Gak bisa. Jadi ku panggil lah Ustaz yang ku panggil itu untuk meluruskan akidah dia itu yang sudah sesat tuh.
Bukan ustadz tanggung-tanggung, bukan ustadz seperti lagi, nggak imbang loh. Ustadz mantan pendeta Abdullah Sinaga. Nah, itu mantan pendeta itu. Mantan pendeta masuk Islam. Nah, jadi ustadz. Awak tidak mantan, nggak ustadz. Nah, terakhir dijelaskan Ustadzullah begini. Diam aja, dia nggak bantah Ustaz. Ya, aku pikir diam tuh dari dielokkannya. Begitu pulang Ustaz tuh, apa katanya? Salah Ustaz penjelasannya. Nggak kayak gitu ceritanya. Mentah. Terakhir pala aku bilang lah, kalau kau nggak mau masuk Islam balik, usah kau pergi ke Jakarta. Takkan kasih izin kau Jakarta. Tapi kalau kau mau masuk Islam syahadat kau balik, aku izinkan kau balik ke Jakarta. Syahadat dia mau Ustaz. Terakhir sesuai dengan janji kulo Ustaz. Terpaksa orang kau bilang kayak gitu. Aku kasih dia ke Jakarta. Tahu dapat kabar aku Ustaz. Masuk Kristen dia balik. Ya Allah. Masya Allah. Ini ayahnya ikut tanggung jawab. Nah, apa dikuliahkan di situ? Hanya karena supaya dapat pekerjaan cepat. Bagus. Jadi dunia itu juga lah digadaikan agama anak tuh dengan dunia. Masya Allah. Kabarnya setelah saya tak mengisi pengajian itu lagi di rumahku, tak tahu saya. Bahkan sampai sekarang. Nah, kemungkinannya lah itu. Setelah kalau dapat hidayah Allah dia balik lagi. Tahu kita. Masya Allah. Jadi dia tidak Pak Sukri, dia masukkan anak ke sekolah Kristen. Setelah kuliah. Sarang orang tuh apa masuk? Baik. Jadi ma'rifah dimaksud itu. Kemudian ada lagi andalil, keyakinan yang tak ada ragu, pas macam mana kepada yang sebenarnya, tak meleset, dan itu keyakinan muncul dari dalil. Tahu dalilnya. Nah, tentang yang tak tahu dalil, yang lalu ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah imannya, tapi fasik. Ada yang mengatakan tidak sah imannya. Itu yang lalu sudah dijelaskan. Jadi makrifah yang wajib itu apabila kalau sudah datang syarat. Wajib dengan syarat. Yang mewajibkan makrifah itu syarat, bukan akal. Syarat. Bukan dengan akal. Bukan akal yang mewajibkannya, tapi syarat. Yang dimaksud dengan syarat, dan bukanlah maksud mengkaitkan taklif dengan syarat itu mazhab Asy'ariyah dan jamaah daripada selain mereka itu. Maka ma'rifah kepada Allah wajib di sisi mereka itu dengan syarat. Begitu juga sekalian hukum-hukum yang lain. Bukan cuman masalah ma'rifah saja, tapi hukum-hukum yang lain pun itu baru berlaku ketika ada syarat. Ketika ada diutus Rasul menjelaskan itu. Wajib sholat, wajib puasa, wajib berzakat. Semua hukum-hukum itu pun setelah datang syarat. Jangankan ke kita, ke Nabi pun sama itu. Nabi ketika Isra dan Mi'raj mendapatkan perintah wajib sholat dari 50 kali satu hari satu malam, akhirnya minta dikurangi atas usulan daripada Nabi Musa alaihissalam.
kuat umat Muhammad kalau 50 kali satu hari satu malam. Betul ya? Satu hari satu malam 24 jam. Kalau 50 lah, berapa waktu sekali? Setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Kita bilangnya setengah jam, baru sana sembahyang, baru duduk, Allahu Akbar, bayang balik. Ibu-ibu baru mulai nak masak, belum lagi pun pecah santan tuh, Allahu Akbar, dah sembahyang lagi. Tak bisa apa-apa bikin. Jadi Nabi Musa mengusulkan kepada Muhammad, minta kurangi Muhammad. Tak sanggup umatmu itu. Akhirnya Nabi pun berjumpa balik Tuhan, minta ya Allah, mohon dengan karunia-Mu kurangi 5. Datang lagi kepada Nabi Musa, jumpa lagi, berapa? Kurang 5. Masih berat itu, minta lagi. Begitulah bolak-balik 9 kali Nabi minta. Asal sekali minta dikurangi 5, kali 9 45, tinggal 5. Kata Allah, kullu hasanatin bi'ashri amsalih. Setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ini memang 5, tapi nilainya seperti 50. Karena satu kebaikan dibalas 10. Jumpalah sama Nabi. Meskipun masih berat umatmu Muhammad, minta lagi dikurangi. Apalah kata Nabi Muhammad, malu aku sendiri. Ibu-ibu kan suka menawar. Bapak malas menawar-nawar. Nah, kalau penawar membeli itu ibu-ibu. Kadang-kadang cuman beda 1000 perak, satu pajak tumbuh gara-gara 1000. Mana sabar. Nah, ibu-ibu itulah. Disitulah Ustaz, 1000 kalinya Ustaz. Cabai 1000, bawang 1000 kali. Kali 10.000 Ustaz. Udah bisa untuk jajan anak besok sekolah. Itu pula kalau ibu-ibu. Kali-kalinya sedap ibu-ibu. Ibu-ibu Medan ya. Tombong. Ibu-ibu Kuala Tanjung mungkin tak begitu. Oh, mirip-mirip. Penawar-penawarnya ibu-ibu paling 2 kali menawar. Gak bisa kurang lagi, Pak. Ya udah, sekian. Lagi lah, Pak, sekian. Yang nawar yang ketiga, mikir ya. Nabi Muhammad 9 kali minta, cobalah. Kurang apanya Nabi? Demi membela kita, Pak, jangan boran. Pada kali yang ke-10, malu aku. Udahlah, apa-apa lain. 5. Subuh, Nabi kan udah sampai ke Mekah. Tapi Nabi nggak sholat. Nggak sholat Nabi. Zuhur baru sholat. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi nggak sholat subuh? Perintah kan sudah malam. Kenapa nggak sholat Nabi? Nggak salah tuh Nabi. Jawabannya, perintah udah. Tapi peraturan atas perintah itu kan belum. Yang 5 waktu itu, yang mana-mana waktunya, Allah belum jelaskan itu. Cara mengerjakannya pun, rakaatnya berapa, dan seterusnya, apa yang nak dibaca, apa yang nak dibikin, Allah belum jelaskan itu. Makanya, macam mana Nabi mau bikin yang Allah belum jelaskan kepada Nabi? Ketika zuhur, datanglah malaikat Jibril mengajarkan sholat zuhur itu kepada Nabi. Barulah Nabi tahu, mula-mula zuhur dulu, habis itu asar, habis itu maghrib, habis itu isya, habis itu subuh, balik lagi zuhur lagi, asar sampai ke subuh. 2 hari berturut-turut malaikat Jibril menemani Nabi, mengajarkan kepada Nabi bagaimana sholat itu dikerjakan. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kalian, sholatlah kalian macam mana kalian lihat aku sholat. Lantas orang-orang yang belakangan lahir setelah Nabi meninggal, kami tak bisalah menengok macam mana Nabi sembahyang, berarti kami tak bisalah sembahyang. Ditafsirkan ulama, "Shollu kama tu'allimuni usolli."
sholatlah kalian macam mana yang kalian pelajari dari aku tentang sholat. Nah, kalau dipelajari tidak harus menengok dari Nabi kan. Nah, bisa bagaimana riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, nah sampai ke guru-guru kita. Nah, begitulah yang diajarkan oleh Nabi, nah, begitulah yang kita amalkan. Nah, jadi Nabi pun perintah sudah, tapi belum dijelaskan bagaimana caranya, macam mana di kapan waktunya. Makanya Nabi subuh tidak mengerjakan itu. Bukan salah Nabi, enggak. Nah, jadi hukum-hukum ini pun semua baru berlaku kalau ada syarat menjelaskan itu. Kalau tidak ada syarat menjelaskan, tak tahulah. Tidak dikatakan kita melanggar hukum sementara hukum belum dijelaskan. Yang menjelaskan hukum itu siapa? Syari. Yang bikin syariat. Yang bikin syariat itu siapa? Allah. Atau bisa juga Nabi. Atas perintah daripada Allah. Karena Nabi itu Rasulullah. Utusan Allah dalam menjelaskan hukum. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dicakapkan Nabi itu bukan keluar dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang datang daripada Allah. Jadi Nabi pun bisa disebut syari. Seperti Allah juga bisa disebut syari. Jadi ada syariat dulu baru berlaku hukum. Begitu juga lah ma'rifah, ada syarat dulu menjelaskannya, nah baru wajib ma'rifah. Itu makna wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib atas setiap mukallaf itu ma'rifah kepada Allah secara syar'i. Nah, jadi mana syarat itu setelah adanya Rasul. Karena tiada hukum sebelum syarat. Tidak ada hukum asal. Asal di sini menyangkut keimanan. Usul. Itu usul kan iman. Dan tidak pula ada hukum para. Hukum far'un. Far'un itu cabang dari asal. Asal itu iman. Far'un itu ibadah. Ibadah. Maka tauhid itu menyangkut soal iman, fikih menyangkut soal ibadah. Nah, dua-dua ini baru ada setelah adanya syarak menjelaskan itu. Jadi tak dibilang seorang melanggar hukum kalau hukum belum diberlakukan, belum ada penjelasan. Dan telah berpendapat Mu'tazilah, itu yang tadi pendapat Asy'ariyah, ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi berpendapat Mu'tazilah, ini Mu'tazilah ini mereka memang lebih mengandalkan IQ, akal lebih ditonjolkan mereka dari bahkan syarak sekalipun. Bahwasanya kata Mu'tazilah, hukum-hukum itu semuanya, apakah usul, apakah furu', apakah menyangkut soal keimanan, ataukah menyangkut soal ibadah, semuanya itu sabit, tetap berlaku dengan akal. Mu'tazilah itu. Maka apa yang kata akal itu buruk, yaitu buruk. Apa kata akal itu baik, ya baik. Itu bisa didapat oleh akal. Maka akal lah sebagai hakimnya. Akal lah yang menentukan baik dan buruk itu. Sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menentukan baik dan buruk itu syarak. Kalau syarak bilang itu baik, baik. Cuman untuk bisa memahaminya, memahami syarak, perlu akal. Makanya ladina liman la akla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tak punya akal. Kenapa? Karena orang yang tak berakal tak mampu memahami agama. Jadi akal itu alat untuk bisa memahami hukum. Bukan akal jadi hakim untuk menentukan hukum. Nah, kalau Mu'tazilah, akal itu jadi hakim. Baik kata akal, baik. Buruk kata akal, buruk.
Kalau Ahlussunnah enggak. Akal hanya alat untuk memahami hukum yang diberlakukan Allah. Kalau Mu'tazilah enggak. Dengan akal kita sudah bisa menetapkan hukum. Adapun syarak hanya menguatkan apa yang didapatkan oleh akal. Jadi syarak kata Mu'tazilah menguatkan saja apa yang didapati oleh akal. Tapi penentunya akal itu. Tanpa syarak akal sudah cukup. Karena itu berkatalah pengarang kitab Jam'ul Jawami. Bukan Jam'ul Jawami Al-Musannafat ya. Itu kita Melayu. Kitab 8 ya. Ini Jam'ul Jawami, kitab Arab. Dalam kitab Jam'ul Jawami, pengarang mengatakan menghukumkan Mu'tazilah dengan akal, yakni mereka itu jadikan akal itu sebagai hakim, sebagai penentu atas hukum, sebagai penetap atas hukum, yakni mendapati bagi hukum-hukum walaupun tidak datang syarak. Umpama syarak tak datang, ya udah akal sudah mampu untuk menentukan hukum ini begini, begini. Kata Mu'tazilah begitu. Dan berkata mereka itu sesungguhnya syarak datang menguatkan bagi akal. Kalaupun datang syarak menyatakan ini begini, bukan itu yang menentukan. Agak ulah malam. Alhamdulillah. Aduh. Boleh. Jadi kata mereka, kalaupun syarak menjelaskan hukum, bukan itu yang menentukan hukum. Tetap yang menentukan hukumnya itu adalah akal. Syarak itu hanya datang untuk menguatkan apa yang didapati oleh akal. Maka mereka itu tidak menafikan syarak pada asalnya. Pada dasarnya, Mu'tazilah itu tidak menolak syarak. Mereka menetapkan syarak itu sebagai pengkuat dari apa yang didapati oleh akal. Bukan penentu. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, syarak itulah yang menentukan hukum. Cuman akal, alat yang diberikan Allah untuk mampu memahami hukum itu. Nah, kalau tak berakal lawak, mana mampu memahami hukum dari yang ditetapkan Allah? Sama kayak hewan tuh, kambing tuh. Sebelum kita gembalakan, begitu turun dia dari kandang kambing, nanti kalaupun kita jalan, adalah pohon-pohon entah batang ubi atau apa, itu punya orang.
tak boleh dimakannya, haram itu hukum. Nah, berdosa kita nanti. Paham? Tapi kenyataannya begitu lewat ada dalubi, dilimas enggak? Limasnya. Berdosa kambing tuh. Kenapa? Tak ada akalnya, tak mampu dia memahami cakap kita tuh. Nah, maka akal sebagai alat memahami hukum. Adapun ketetapan hukum bukan akal menentukannya, tapi Allah dan Rasul. Itulah syarat tadi. Maka siapa-siapa yang tak mau berdosa, melanggar hukum Allah Ta'ala, bikinlah. Itulah kira-kira. Milih mana kira-kira? Berakal tapi berlaku hukum? Atau tak berlaku hukum tapi kayak kambing apa? Kambing masih mending area haji, dipotong ada yang makan. Kalau awak disembelih, Pak Supri mantap nih sembelih ini. Tapi siapa nak makannya? Emang ya daging ya. Alah, ya Allah. Cuma makannya ini Reja? Di tenggak aja gitu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, stop, kita stop. Baik. Jadi pada dasarnya Mu'tazilah pun tidak menolak syarak pada dasarnya, pada asalnya. Mereka hanya mengatakan syarak yang datang itu menguatkan apa yang telah ditetapkan oleh akal. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ketetapan hukum tidak dengan akal. Hakimnya itu bukan akal. Hakimnya itu Allah dan Rasul. Lalu posisi akal di mana kita letakkan? Sebagai alat untuk mampu memahami hukum itu. Maka ladina liman la aqlalahu, tidak ada agama, maksudnya tidak diberlakukan agama kepada orang yang tidak berakal. Kalau tidak, seumpama orang Mu'tazilah itu, mereka itu menafikan syarak, maka kafirlah mereka itu dengan qat'i, dengan pasti. Tak ada khilaf itu. Kalau sampai mereka menafikan syarak jadi kafir, mereka pada dasarnya, pada asalnya tidak menafikan syarak. Hanya mereka memposisikan syarak sekedar menguatkan apa yang sudah didapati oleh akal mereka. Kalau sampai ditolaknya syarak itu, ya kafir. Yang betul menurut akal kami. Bagaimana syarak menjelaskan? Nggak betul itu syarak itu. Kalau sampai begitu kafir. Kalau sampai begitu kafir. Makanya terhadap hukum-hukum Allah ini jangan sampai dibantah. Akal awak pikir lebih paten dari hukum Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran,
Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang ditetapkan Allah, pilihannya satu, faulaika humuz zalimun, dia zalim. Yang kedua, faulaika humul fasiqun, dia orang fasik. Yang ketiga, faulaika humul kafirun, mereka orang kafir. Yang mana dipilih? Nah, ada yang bisa dipilih fasik, zalim, neraka juga. Kafir, kekal dalam neraka. Terutama misalnya pakai paroid. Banyak orang tak mau pakai paroid. Tak mau pakai paroid. Makanya kadang-kadang bikin ribut. Saya jamaah pernah bertanya. Sampai sekarang Ustadz, anak sama anak Ustadz tidak bercakapan. Putus silaturahim Ustadz. Apa masalahnya, Bu? Wah, dulu waktu ayahnya masih hidup, ayahnya berpesan sama anak-anak, kalau nanti ayah meninggal dunia, ayah tak mau beda-bedakan mana-mana anak ayah, laki perempuan samanya itu, anakku semuanya itu. Maka oleh karena itu bagi rata semuanya, usah dibeda-bedakan. Itu pesanku ya, ingat-ingat kalian tuh yo. Anak laki-laki karena membantah orang tuanya masih hidup pula. Ngapa pula awak lecok kan gini hari? Diam aja dia. Payan. Tapi kalau aku bantah, enak sakit hati orang tua tuh. Durhaka pula. Diam. Takdir Tuhan meninggallah. Si ayah nak bagi-bagilah. Barulah yang laki-laki bilang, udah kutanya sama Ustaz, menurut hukum Allah Ta'ala tidak macam mana yang dipesankan ayah. Lalu kenapa kok dia aja abang waktu itu? Wah, ya ngapain pula recok-recok, masih punya ayah, masih hidup lagi ayah. Begitu ayah meninggal, punya kita. Barulah aku bilang, yang punya kita, yang kita bilang, yang punya ayah pula recok-recok. Melawan awak sama ayah awak, itu apa? Berdosa. Gini hari baru aku bilang. Kalau gini aku bilang, aku tak takut lagi berdosa sama ayah. Karena ayah sudah meninggal. Udah punya kita ini. Sudah aku tanya sama Ustaz. Kata Ustaz, kalau mau pakai hukum Allah Ta'ala, ayatnya jelas. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Begitulah hukum Allah. Kalau hukum ayah, itu ayah lah pula. Tapi hukum Allah begini. Data yang perempuan. Terserah kalian. Kalau mau kalian jadi anak durhaka, ini soalnya wasiat ayah. Melanggar wasiat ayah, durhaka kalian semuanya. Kata perempuan, karena hak dia berkurang kan. Kata laki-laki, kalau mau melanggar hukum Allah Ta'ala, ayat Quran nih, ayat Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain, masuk neraka kalian. Dulu ada satu dalilnya pesan ayah. Nah, ketika dihadapkan 2 ini, cuman katanya wasiat wajib dijalankan, enggak dijalankan berdosa. Ada hadis Nabi, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ngapain diwasiat-wasiatkan? Usah pun diwasiatkan, ahli waris itu pasti dapat. Berapa dapat dia? Udah jelas sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Dalam ilmu faraid menjelaskannya. Di ilmu faraid kurang jelas, ngaji lagi faraid, ustaz menjelaskannya. Jadi kurang jelas apa lagi? Jadi la wasiyata li waris. Tak ada wasiat buat ahli waris. Jadi nggak berlaku wasiatnya maksudnya. Jadi Pak Sukri tak usah bilang-bilang sama anak begitu. Nggak laku. Nanti kalau ayah meninggal, ini untuk si anu.
ini untuk si anu, nggak laku itu. Wasiat kita nggak wajib dilaksanakan. Pala dibagi waktu itu. Ini untuk kamu. Nunggu ayah meninggal, nggak sekarang lah untuk kalian. Apalah nunggu aku meninggal kata. Nah kalau itu boleh, hibah namanya. Tak usah kan mengasih anak awak, ngasih Ustadz Supri aja boleh. Nggak percaya boleh kasih sekarang. Mbak saya bawa pulang terus. Masa ngasih orang boleh, ngasih anak awak tak boleh? Boleh. Itu pemberian hidup. Tapi kalau dikaitkan umpama nanti ayah meninggal, yang ini untuk si anu, itu wasiat. Kalau nunggu mati awak dulu, itu wasiat. Nggak wajib dilaksanakan. Kalau itu berlaku untuk ahli waris. Tapi kalau begini kata Pak Sukri, anak-anak ya, istriku tercinta, umpama aku nanti meninggal, keretaku yang bed itu kasih sama Ustadz Supriyadi. Ini wasiatku. Nah kalau itu sah itu. Karena saya bukan ahli waris. Itu sah itu. Oh sahih kali pun. Saksinya semua kita. Cuman belum ada cakapnya begitu ya. Atau Pak Isa yang dokhan. Boleh juga lah, terserah lah Pak Sukri. Yang mana pun jadi. Kalau kami nerima aja nih. Baik. Jadi ribut si anak laki perempuan bersekukuh berpegang kepada cakap ayah, anak durhaka kalian melawan ayah. Si anak laki-laki bilang, ini ayat Quran loh dari. Oh, terakhir Ustaz tak bersecakapan orang itu. Salah siapa ini? Salah siapa ya? Ayahnya salah. Kenapa ya salah? Karena bercakap tidak sesuai dengan hukum Allah. Salah ayahnya. Nah, jadi makanya ayah-ayahnya pun mengajilah. Jadi tidak gara-gara awak bertengkar anak kan. Untung laki sama perempuan. Kalau laki sama laki-laki, mana bersebacoan ini? Allah. Nah, jadi ketetapan hukum itu Allah dan Rasul. Akal berfungsi untuk memahami hukum. Beda Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah, ketetapan hukum ada pada akal. Lalu syarak di mana diposisikan mereka? Mengkuatkan apa yang didapati oleh akal. Maka dengan dasar ini, pada dasarnya mereka tidak menolak syarak. Kalau sampai mereka menolak syarak, mereka kafir secara qat'i. Tidak ada beda pendapat ulama. Dan mereka membangun perkataan mereka itu atas baik dan buruk itu menurut akal. Di situ dasar mereka. Baik dan buruk itu akal standarnya. Padahal kita enggak. Baik dan buruk sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka yang baik di sisi mereka itu apa yang baik menurut akal. Dan yang buruk itu apa yang buruk menurut akal. Wah ini bahaya ini. Akal siapa? Nah, akal manusia beda-beda. Maka baik dan buruk itu bisa beda-beda nanti. Karena standar akal berbeda-beda. Maka apabila mendapati akal bahwasanya perbuatan ini baik, sekira-kira dicela atas meninggalkannya, atas memperbuatnya, maka dihukumkan oleh mereka itulah wajib. Wajib. Kenapa? Karena pada akal mereka itu perbuatan baik. Sekira-kira kalau sampai ditinggalkan, tercela itu. Kalau dibikin, terpuji. Berarti itu wajib. Nah, itu kata mereka. Dan adapun di sisi ahlu sunnah, maka yang baik itu apa-apa yang baik menurut syara, menurut Allah dan Rasulnya, bukan pada akal ukurannya. Dan yang buruk itu pun apa-apa yang buruk menurut syara.
dan mazhab Maturidiyah sebagaimana mengambil akannya oleh musannif pada kitab syarahnya daripada mereka, bahwasanya wajib makrifah itu menurut Maturidiyah, wajib makrifah itu dengan akal, dengan makna. Pengertiannya apa itu? Apakah sama pengertian wajib makrifah dengan akal sebagaimana pengertian wajib makrifah dengan akal menurut Mu'tazilah? Beda. Lalu di mana bedanya? Kata Maturidiyah, ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Al-Maturidi, itu Maturidiyah, pakai ya nisbah itu, pengikut-pengikut Imam Maturidi, bahwa ma'rifah itu dengan akal, tapi dengan pengertian bahwasanya kalau tidak datang dengannya syarak, niscaya mendapati akannya oleh akal dengan istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Merdeka semata-mata akal itulah menentukan baik dan buruk. Kalau syarak tidak menjelaskannya, itu maksudnya. Karena saking nyatanya pada akal, ya kalaupun syarak tidak menjelaskannya, ya akal sudah bisa menentukannya. Bukan didasarkan atas tahsinul aqli sebagaimana berkata Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dasarnya tahsinul aql. Tahsin itu membaguskan pada akal. Apa yang bagus kata akal berarti itu baik. Apa yang buruk pada akal berarti itu buruk. Berarti mutlak akal itulah. Sementara Maturidiyah nggak begitu. Walaupun mereka mengatakan bahwa ma'rifah itu wajib dengan akal, tapi tidak seperti makna sebagaimana dikatakan Mu'tazilah, yang mereka itu tahsinul akal, membaguskan akal. Bagus dan buruk sesuatu itu ukurannya akal. Maturidiyah nggak seperti itu. Ini umpama, tidak ada syarak menjelaskan hal itu, ya akal lah. Apalagi istilahnya tak ada rotan, akar pun jadi. Karena akal lah yang bisa, selain syarak, ketika syarak tidak ada, akal lah yang difungsikan. Karena tak ada lagi sesuatu yang bisa kita gunakan alat untuk bisa mengetahui baik dan buruk kecuali akal. Tapi bukan akal secara merdeka menentukan, sehingga umpama ada syarak pun akal juga yang menjadi ukuran. Enggak. Kalau Mu'tazilah, ada pun syarak, akal jadi penentu. Syarak menguatkan saja. Kalau Maturidiyah enggak. Kalau datang syarak, ya syarak itulah sebagai hakim yang menentukan baik dan buruk. Tapi umpama syarak tidak datang menjelaskan, Allah digunakan. Jadi beda ya. Beda. Pengertian wajib makrifah dengan akal, apa yang dipahami Maturidiyah berbeda dengan apa yang dipahami oleh Mu'tazilah. Oh, hari itu di sini tidak kemana? Oh ya, sengaja nih Pak, jangan nampak mungkin. Nah seginilah dulu ya. Nah, insya Allah nanti akan datang dan yang hak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.